Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, far'un law ta'allaqa bil musalli sabiyyun aw hirratun lam ya'lam najasata man fadhihima la tabtulu salatuhu lianna hadha mimma ta'arada fihi al-aslu wal ghalibu idil aslu at-taharatu wal ghalibu an-najasatu. Jika ada seorang bocah kecil atau kucing bergelantungan atau bergelayutan dengan orang yang sedang sholat, sementara orang yang sholat tidak mengetahui akan najisnya bocah atau kucing tersebut, maka hukum sholatnya tidak batal. Lianna hadza mimma ta'arada fihi al-aslu wal ghalibu. Karena permasalahan ini, yakni bocah kecil yang bergelantungan atau bergelayutan dengan orang yang sedang sholat, sementara yang sholat tidak mengerti akan najisnya, ini termasuk masalah pertentangannya hukum asal dan ghalib. Sedangkan hukum asal adalah suci dan hukum ghalib adalah najis, maka yang menang adalah hukum suci. Wa kharaja biqaulina lam ya'lam najasata man fadhihima ma law 'alimahu thumma ghabat al-hirratu aw at-tiflu zamanan la yumkinu fihi ghuslu man fadhihima fa huwa baqin ala najasatihi fatabtulu salatuhu li ta'alluqihima bil musalli. Permasalahan tersebut adalah manakala orang yang sholat tidak mengerti akan najisnya bocah kecil atau kucing yang bergelantungan atau bergelayutan pada orang yang sedang sholat. Beda dengan halnya jika yang sholat tersebut mengerti akan najisnya bocah kecil atau kucing, kemudian bocah kecil tersebut pergi meninggalkan tempat dalam zaman yang tidak mungkin di dalam zaman tersebut anak kecil dapat membasuh najisnya, maka fahuwa bakin ala najasatihi fatabtulu salatuhu, maka anak kecil tersebut tetap dihukumi najis, sehingga bila mana bergelayutan dengan orang yang sedang sholat, hukum sholatnya adalah batal. Berarti kalau bocah kecil tersebut belum sunat, belum dipotong kuncup dakarnya, maka di dalam kuncup dakar tersebut dapat dipastikan najis. Berarti kalau bocah kecil tersebut masih belum sunat, sementara di dalam kuncup dakarnya terdapat sisa kencing, sisa najis, apabila bergelayutan dengan orang yang sedang sholat, maka hukum sholatnya adalah batal menurut kaul ashah. Sebab masalah kulit yang terdapat di dalam kuncup zakar yang masih belum disunat, ulama terdapat khilaf. Menurut kaul ashah, kulit yang terdapat di dalam kuncup zakar dihukumi zahir, sehingga wajib dibasuh pada saat mandi besar, wajib dibasuh pada saat istinja, sehingga apabila kulit yang terdapat di dalam kuncup tersebut belum disucikan, kemudian bocah tersebut bergelayutan dengan orang yang sedang sholat, berarti menurut kaul ashah dianggap batal sholatnya, karena dianggap membawa sesuatu yang mengandung najis. Sedangkan menurut muqabilul ashah,
kulit yang terdapat di dalam kuncup dzakar yang belum disunat hukumnya adalah batin, sehingga tidak wajib dibasuh pada saat mandi, tidak wajib dibasuh pada saat istinja, dan tidak membatalkan sholat bila mana bocah tersebut bergelayutan dengan orang yang sedang sholat, karena najis yang terdapat di dalam kuncup dzakar itu dianggap batin, sama dengan kotoran yang terdapat di dalam perut. Pun di dalam kitab Qurratul Ain, pinggiran dari kitab Fathul Mu'in, ada keterangan terkait masalah kuncup dzakar yang belum dipotong. Wa yasulu aqalluhu bi ta'mimi badanihi bil ma'i marratan hatta ma tahta qulfatil aqlafi 'alal asahi sabiyan kana al aqlafu aw balighan. Dalam kasus bocah atau orang yang dzakarnya belum disunat pada saat meninggal, menurut kaul ashah wajib air sampai pada kulit yang terdapat di dalam kuncup dzakar, baik itu anak kecil atau sudah balik. Menurut kaul ashah air wajib sampai mengenai kulit-kulit yang terdapat di dalam kuncup dzakar orang yang masih belum disunat. Tapi menurut Muqabilul Ashah air tidak wajib sampai pada kulit yang terdapat di dalam kuncup. Dalam kitab lain disebutkan al-kulfatu fal asahu annahu yajibu ghuslu ma tahtaha fil ghusli wal istinja'i ijra'an laha mujrad zahir wa muqabiluhu yujriha mujral batin. Jadi kalau dari ijra'an berarti masdarnya mujron, seperti aqoma masdarnya muqoman, ajro mujron. Pun di sebuah kitab diterangkan bahwa kulfah kuncup dzakar menurut qaul ashah wajib membasuh kulit yang terdapat di dalam kuncup tersebut, baik pada saat mandi besar atau pada saat istinja. Ijra'an laha mujrad zahir, karena memberlakukan kulit yang terdapat di dalam kuncup sama dengan hukum zahir, sehingga wajib dihilangkan najisnya dan sehingga dapat membatalkan sholat manakala orang tersebut, bocah tersebut bergelayutan pada orang yang sedang sholat. Wa muqabiluhu yujriha mujral batin, sedangkan muqabilul ashah mengatakan bahwa kulit yang terdapat di dalam kuncup hukumnya sama dengan batin, sehingga tidak wajib dibasuh pada saat mandi besar, tidak wajib dibasuh pada saat istinja, dan tidak membatalkan sholat pada saat bocah tersebut bergelayutan dengan orang yang sedang sholat. Jadi kesimpulannya, bila ada seorang bocah atau kucing bergelayutan dengan orang yang sedang sholat, maka ditafsir. Jika orang yang sholat tersebut tidak mengerti akan najisnya bocah atau kucing tersebut, tidak mengerti bahwa di dalam tuburnya, baik dalam tubur kucing ataupun tubur anak kecil tersebut terdapat najis, atau di badannya terdapat najis, dia tidak mengerti, maka hukum sholatnya tidak batal, karena dianggap yang asal adalah suci, sedangkan ghalibnya adalah najis. Jadi yang menang adalah hukum asal, yakni suci. Akan tetapi apabila orang yang sholat tersebut mengetahui bahwa pada tubuh bocah tersebut terdapat najis, atau pada tubuh kucing tersebut terdapat najis, kemudian bergelayutan dengan orang yang sholat, maka hukum sholatnya adalah batal. Terkait bocah yang masih belum sunat, apakah kulit yang terdapat di dalam kuncup dzakar ini wajib disucikan atau tidak wajib? Ini terdapat dua pendapat. Menurut qaul ashah, kulit yang terdapat di dalam kuncup dzakar dihukumi zahir,
sehingga wajib dibasuh pada saat mandi besar, wajib dibasuh pada saat istinja. Sedangkan Muqabilul Ashah mengatakan bahwa kulit yang terdapat di dalam kuncup dakar dihukumi batin sehingga tidak wajib disucikan pada saat mandi besar atau pada saat meninggal dunia, dan tidak wajib dibasuh pada saat istinja. Sehingga kesimpulannya menurut Muqabilul Ashah, jika bocah tersebut belum sunat kemudian bergelayutan dengan orang yang sedang sholat, tidak membatalkan sholatnya, karena najis yang terdapat di dalam kuncup tersebut sudah masuk dalam hukum batin. Sama seperti kotoran yang terdapat di dalam perut, tidak ada dampak hukum membatalkan atau menajiskan.